siswi kelas 11 AK dengan ULP belum tahu informasinya mungkin sebelumnya ya, atau ada beberapa yang sudah. Hari ini kalian terganggu atau dialihkan, gitu, tepatnya dialihkan pembelajarannya mengikuti seminar mental health ya. Ini sebetulnya satu hal yang menurut kami pimpinan di SMK Setia Bakti perlu kalian ikuti. Karena kalian sudah kelas 11, izin Bu, ini kelas 11 akuntansi dengan ULP. Tidak begitu lama lagi, dalam 1 tahun yang akan datang, mungkin 1 semester lagi, kalian akan melaksanakan program PKL atau magang sebagai salah satu kewajiban pemenuhan tugas-tugas di kurikulum merdeka, yang khusus untuk SMK harus mengikuti praktek kerja lapangan. Dan dalam kesehariannya siswa kelas 11 ini sebetulnya relatif stabil ya, gitu Bu ya. Cuma kemarin ada kasus pintu kelas pecah, ada keseringan bercanda, memang apa sih misalnya perseverance, apa sih itu caranya kita anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA bisa mengerti diri sendiri, mengelola emosi, bagaimana mereka bisa hidup di dunia sekarang dengan baik dan benar, dengan mental health yang lebih baik ya. Jadi kita berdua adalah pengajar psychological study, dan ini adalah part of psychological study yang kami juga berikan di sekolah kami ya. Nah teman-teman, SOA, apa itu SOA? SOA adalah konsultan psikologi dan pendidikan. Jadi karena ini juga adalah tim psikologi dari SOA. Nah SOA ini adalah karena psychological consultant, jadi memang layanan kita adalah counseling, terapi, pemeriksaan, assessment center. Untuk apa? Untuk isu-isu salah satunya saja mental health ya. Jadi memang ini keseharian kami bicara mengenai mental health, membantu orang dengan isu mental health seperti itu. Nah teman-teman, nanti kita hari ini karena waktu terbatas, materi kami lebih ke sharing kepada kalian ya, apa itu bedanya masalah mental dengan gangguan mental, lalu memahami apa sih yang terjadi pada diri kalian selama masa remaja, sehingga kok di masa remaja itu isu untuk lebih emosional, isu untuk lebih galau ya, itu lebih krusial dibandingkan usia anak-anak dan orang dewasa. Kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi pada otak kalian? Lalu kemudian Kak Hane akan sharing dan Kak Rani mengenai hal-hal yang menjadi kebiasaan remaja ya, atau apa ya, triggers yang bisa mempengaruhi mental well-being kalian ya. Jadi hari ini kita skupnya lebih ke arah sana. Nanti teman-teman, kalau ada di antara kalian yang ngerasa aduh kok kayaknya aku punya isu psychological well-being, mental well-being yang lumayan menggangguku nih, dan bahkan udah mengganggu orang di sekelilingku, kalian boleh mencari profesional untuk mendapatkan support yang lebih dalam ya, dalam konseling one on one. Karena mungkin seminar saja seperti ini tidak cukup untuk kalian yang memang sudah punya masalah mental, psychological yang lebih dalam, gitu ya. Nah itu scoop apa yang kita pelajari hari ini. Dan nanti kalian kalau ada pertanyaan, misalnya gak cukup waktunya, kalian bisa chat kami, kalau bahasa zaman sekarang kepoin kita di Hale Mulyani atau @soa.education di Instagram ya. Nah sekarang Kak Rani akan memulai sesinya. Selamat pagi kalian, selamat pagi semuanya. Jadi seperti yang udah dibilang sama Kak Hani tadi, nama saya Rani. Aku bukan psikolog, tapi belum psikolog. Tapi memang punya background di dunia psikologi. Aku ambil S1 psikologi, dan memang untuk beberapa tahun aku ada di dalam komunitas positive psychology. Jadi positive psychology itu apa? Kebanyakan kalian saat mikir tentang psikologi, mikirnya kalau udah stres, udah depresi, apa yang harus kita lakukan? Positive psychology itu adalah apa sih orang-orang, apa sih yang remaja, dan
orang kuliahan bisa lakukan untuk lebih memperbaiki diri sendiri, mengenal diri sendiri agar tidak sampai ke titik nol itu, sampai titik minus itu. Salah satu hal yang paling dasar dan paling banyak harus diketahui adalah hubungan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kakak mau nanya deh, pernah gak sih kalian kalau nervous atau kalian malah hal yang enggak based on fact, hal yang enggak berdasarkan data, tapi karena kita udah terlanjur percaya, akhirnya kita akan merasa depresi. Kalian yang awalnya nggak depresi, kalau kalian percaya, terus kalian behave kayak kalian depresi, lama-lama jadi depresi beneran. Itu kekuatan otak kita. Kita coba deh, kakak minta tolong kalian semua tutup mata. Gak ada apa-apain dong. Sekalian kalian pegang tangan kanan kalian keluar, kayak kalian sedang memegang lemon. Bayangin kalian sedang megang lemon yang masih fresh banget, baru diketik. Habis itu lemon ini, semuanya lemon ini kalian potong. Bayangin, kalian potong dan kalian gigit, masukkan ke mulut kalian. Asam. Oh, ada rasanya ini. Nah, kalian tahu ini apa? Pencet. Bukan, maksudnya namanya tadi apa? Squishy. Kalau kami dan guru itu suka bilang kita tuh lebih baik memiliki mental squishy. Menurut kalian mental squishy itu mental yang seperti apa sih? Dipencet balik lagi. Iya, kalau dipencet balik lagi, coba. Mahal, nggak mahal. Ada tujuan? Nah, mental squishy adalah squishy kalau kita pencet, benar tadi, dia akan kembali lagi. Semua orang nggak ada yang tidak pernah tertekan dalam hidup. Semua orang pasti pernah mendapatkan rejection, penolakan. Semua orang pasti pernah mengalami putus asa, kegagalan, apalagi yang pasti pernah kehilangan orang. Minimal pernah kehilangan binatang peliharaan. Tidak pernah ada manusia yang hidupnya lempeng-lempeng aja, happy-happy aja, laki bagus banget, dia mau apa selalu dapat. Tapi kita tidak boleh gara-gara kita tertekan, kita selalu di bawah. Seperti squishy, kita kalau tertekan harus kita bounce back, harus bisa kembali ke form kita awalnya. Kita kalau sudah tertekan, kalau kita sudah ditolak, kita harus bisa kembali lagi. Oh oke, kita sudah ditolak ini, apa yang kita bisa lakukan ke depannya? Nggak apa-apa kenapa? Nggak apa-apa kok kalau kalian mengalami sesuatu dan sampai kalian down. Tapi kalian tetap harus bounce back. Kalian harus seperti squishy kembali ke form kalian sebelumnya. Oke. Ini khusus buat umur kalian. Kalian tuh masih remaja, masih di sekolah SMA. Jadi prefrontal cortex kalian atau executive function skills kalian itu belum. Jadi kita semua itu di bagian depan sini, prefrontal cortex bagian depan otak kalian itu tuh sangat penting. Semua yang ada di sini itu tuh di lurus atau semua di depan kepala kalian sini. Dari kontrol diri, cara mengelola emosi, kemampuan untuk decision making, meraih tujuan, fokus, moral, apa yang benar, apa yang salah,
flexible thinking, planning, semua itu ada di bagian depan. Dan di umur kalian bisa lihat nih, kalian masih clean brain, masih belum fully mature. Kalau buat keputusan tuh suka masih suka maju mundur, atau kalau melihat tren-tren di Instagram masih ada jiwa-jiwa aku pengen coba, nggak kepikiran tuh jangka panjangnya di mana. Kayak dulu pas kakak SMA, pas kakak kuliah tuh ada tren makan Thai pot. Kalian tahu Thai pot nggak?